Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Sementara itu, timbulnya era Wali Songo adalah merupakan era berakhirnya dominasi agama Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perantaraannya terurai segala ikatan, diangkat segala kesusahan, dipenuhi segenap kebutuhan, diraih segala keinginan, dicapai akhir yang baik, diturunkan hujan dari awan berkat wajahnya yang mulia. Semoga kami semua umat akhir zaman ini, beliau berikan syafaat di hari pembalasan kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan merekalah yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Pulau Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Ada beberapa pendapat mengenai arti dari Wali Songo. Pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9 orang, atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Songo atau sanga berasal dari kata tesana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebut kata tesana yang juga berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Ada juga yang mengatakan jika Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik pada tahun 4004 Masehi atau tahun 808 Hijriah. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. 9 tokoh Wali Songo dikenal tidak hanya sebagai mengajarkan agama Islam, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan budaya dan peradaban Islam yang mengakar kuat di masyarakat Jawa. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo berlangsung secara damai dan menggunakan pendekatan yang sangat adaptif terhadap kebudayaan dan tradisi lokal, yang membuat agama Islam mudah diterima oleh masyarakat setempat kala itu. Meskipun banyak informasi tentang Wali Songo yang masih berupa cerita lisan dan tidak sepenuhnya tercatat dalam sejarah tertulis, beberapa tokoh utama dari Wali Songo diperkirakan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kebanyakan dari mereka merupakan ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam dan telah menempuh pendidikan di berbagai wilayah yang telah mengenal Islam, seperti Makkah, Mesir, dan India. Penyebaran Islam di Jawa dimulai dari kedatangan pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat, India, Persia, dan Arabia. Islam pertama kali datang melalui jalur perdagangan, dan para pedagang ini juga membawa ajaran agama mereka. Namun pengaruh yang lebih besar mulai terjadi ketika para wali ini hadir di Jawa dan menyebarkan Islam dengan cara yang lebih terorganisir dan sistematis. Inilah beberapa metode dakwah yang digunakan Wali Songo dan apa saja pengaruh terhadap kebudayaan yang diajarkan terhadap masyarakat Jawa kala itu. Seperti yang telah disebutkan bahwa metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo sangat adaptif terhadap kebudayaan lokal. Mereka tidak memaksakan agama Islam dengan cara yang keras, melainkan menggunakan pendekatan yang lebih halus dan menyatu dengan budaya setempat. Antara lain seperti penggunaan seni dan budaya, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Mereka mengadopsi seni tradisional seperti wayang kulit, musik gamelan, dan seni sastra untuk menyampaikan pesan-pesan Islam.
Hal ini membuat masyarakat Jawa dapat memahami dan menerima Islam dengan lebih mudah. Para wali ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga keterampilan hidup. Melalui pesantren-pesantren ini, Islam dapat berkembang pesat dan menjadi kekuatan penting di masyarakat. Pendekatan sosial, mereka juga sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial. Sunan Derajat misalnya dikenal dengan ajaran sosialnya yang menekankan pentingnya membantu orang miskin dan lemah. Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam, namun juga membangun fondasi peradaban Islam di Jawa yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kebudayaan lokal. Metode dakwah yang mereka gunakan sangat adaptif, sehingga Islam dapat diterima dengan damai oleh masyarakat Jawa dan berkembang dengan baik. Keberhasilan dakwah Wali Songo tidak hanya tercermin dalam perkembangan agama Islam, tetapi juga dalam pengaruh budaya dan sosial yang mereka tinggalkan hingga saat ini. Inilah kisah ringkas dari 9 tokoh Wali Songo tersebut. 1. Sunan Gresik atau lebih dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-11 dari Husain bin Ali. Ia disebut juga Sunan Gresik, Syekh Maghribi, atau terkadang Makhdum Ibrahim As-Samarkandi. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Babat Tanah Jawi versi Mensma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarkandi. Dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya kakek bantal. Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Beliau juga membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Tidak terdapatnya bukti sejarah yang meyakinkan mengenai asal keturunan Maulana Malik Ibrahim, meskipun pada umumnya disepakati bahwa ia bukanlah orang Jawa asli. Sebutan Syekh Maghribi yang diberikan masyarakat kepadanya kemungkinan menisbatkan asal keturunannya dari Maghrib atau Maroko di Afrika Utara. Babat Tanah Jawi versi J.J. Mensma menyebutnya dengan nama Makhdum Ibrahim As-Samarkandi yang mengikuti pengucapan lidah Jawa menjadi Syekh Ibrahim Asmarakandi. Ia memperkirakan bahwa Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Dalam keterangannya pada buku The History of Java mengenai asal mula dan perkembangan kota Gresik, Raffles menyatakan bahwa menurut penuturan para penulis lokal, Maulana Ibrahim, seorang pandita terkenal berasal dari Arabia, keturunan dari Jenal Abidin, dan sepupu Raja Cermen, sebuah negara Sabrang, telah menetap bersama para Mahomedans lainnya di desa Leran di Janggala. Namun demikian, kemungkinan pendapat yang terkuat adalah berdasarkan pembacaan J.P. Moket atas baris kelima tulisan pada prasasti makamnya di desa Gapura, Wetan, Gresik, yang mengindikasikan bahwa ia berasal dari Kashan, suatu tempat di Iran sekarang. Terdapat beberapa versi mengenai silsilah Maulana Malik Ibrahim. Ia pada umumnya dianggap merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq, Ali al-Uraidi, Muhammad al-Naqib, Isa al-Rumi, Ahmad al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumya, Alwi As-Tsani, Ali Khaliq Qasam, Muhammad Syahib Mirbad, Alwi Ammi al-Faqih, Abdul Malik, Ahmad Khan, Abdullah al-Azamat, Khan, Ahmad Shah Jalal, Jamaluddin Akbar al-Husain, Maulana Akbar, dan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali Songo lainnya. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar.
Pertama-tama yang dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana yang dilakukan para wali awal lainnya, aktivitas pertama yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo, Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal atau pemodal. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Maulana Malik Ibrahim disebutkan bermukim di Champa. Dalam legenda disebut sebagai negeri cermin selama 13 tahun. Ia menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Said Ali Murtada atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, ia hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim masih di dalam cerita rakyat, terkadang juga disebut dengan nama kakek bantal. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia pandai merangkul masyarakat bawah dan berhasil dalam misinya mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selain itu, ia juga sering mengobati masyarakat sekitar tanpa biaya. Sebagai tabib diceritakan bahwa ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat istrinya. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya kini terdapat di desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Cerita rakyat tersebut diduga mengandung unsur-unsur kebenaran, mengingat menurut Groneveld pada saat Maulana Malik Ibrahim hidup, di ibu kota Majapahit telah banyak orang asing termasuk dari Asia Barat. Demikianlah dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran-ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama Islam di masa selanjutnya. Hingga saat ini makamnya masih diziarahi orang-orang yang menghargai usahanya menyebarkan agama Islam berabad-abad yang silam. Setiap malam Jumat Legi, masyarakat setempat ramai berkunjung untuk berziarah. Ritual ziarah tahunan atau haul juga diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, sesuai tanggal wafat pada prasasti makamnya. Menurut legenda rakyat, dikatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia. Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak disebutkan sebagai anak dari Maulana Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro. Maulana Ishak disebutkan menjadi ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Inskripsi dalam bahasa Arab yang tertulis pada makamnya adalah sebagai berikut. Ini adalah makam almarhum seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran, dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan wazir, siraman bagi kaum fakir dan miskin, yang berbahagia dan syahid penguasa dan urusan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan kebaikannya. Selain disebut sebagai Sunan Gresik, juga sering disebut-sebut sebagai Wali Songo yang pertama, yang tampaknya hanyalah didasarkan kepada tahun kewafatan yang tertulis pada nisannya, yakni 822 Hijriah, yang berarti 1419 Masehi. Dibandingkan dengan Sunan Ngampel Denta yang dianggap sebagai perintis dan pelopor, dan tahun kewafatannya diduga sekitar tahun 1467,
Kiranya data semacam ini mengundang sebutan bahwa Malik Ibrahim adalah wali yang pertama di antara para wali songo. Meski hanya dugaan, legenda akan tetap beredar demi pengukuhan. Di antara banyak legenda, kita periksa saja yang ditemukan oleh Hussein Jajadiningrat dalam disertasinya Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten tahun 1913. Sebetulnya yang diteliti oleh Jajadiningrat adalah tentang sifat-sifat penulisan sejarah Jawa, dengan sejarah Banten sebagai kasusnya. Tempat antara lain terdapatnya kisah-kisah Wali Songo, termasuk juga tentang Maulana Malik Ibrahim yang jelas disebutnya sebagai dongeng. Disebutkan dalam sejarah Banten bahwa Malik Ibrahim adalah penyebar Islam tertua yang kisahnya berjalin dengan kisah saudara sepupunya Putri Suwari yang juga disebut sebagai Putri Leran. Konon Maulana Ibrahim, ulama sohor dari Arab, keturunan Zainul Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW, yang menetap dengan sesama orang beriman lainnya di Leran. Lantas datang saudara sepupu lain, Raja Cermen dari tanah seberang, yang bermaksud mengislamkan Angkawijaya, Raja Majapahit. Dan jika berhasil, bahkan ia berniat menghadiahkan putrinya menjadi istri Raja Majapahit. Ringkas cerita, bersualah kedua raja ini di perbatasan. Raja Cermen yang diiringi dengan 40 wali, dengan mempersembahkan sebiji buah delima, diterima tidaknya menjadi ukuran apakah raja itu akan masuk Islam atau tidak. Disebut betapa Raja Majapahit merasa heran, mengapa seorang raja dari seberang mempersembahkan sebiji buah delima, seolah-olah buah semacam itu tak ada di Jawa. Mengetahui yang dipikirkan oleh Raja Majapahit, Raja Cermen pamit untuk kembali ke Leran. Hanya Maulana Magfur, putra Malik Ibrahim, yang tinggal di Majapahit. Ketika buah delima tersebut dibelah, di dalamnya terdapat permata, maka segeralah raja meminta agar Maulana Magfur menyusul Raja Cermen agar supaya balik kembali ke Majapahit. Namun Raja Cermen ternyata menolak. Ketika sampai di Leran, berjangkit penyakit yang membunuh banyak orang. 3 dari 5 orang saudara sepupu yang bersamanya datang dari seberang, Jafar, Said Kasim, dan Said Gard tewas pula karena sakit. Maka mereka terkenal dengan nama kuburan panjang. Tak ketinggalan sakit pula Putri Leran, putrinya yang berencana ia nikahkan dengan Raja Majapahit. Adapun doanya kepada Tuhan adalah mohon kesembuhan putrinya agar bisa dinikahkan, tetapi kalau Raja Majapahit tak bisa masuk Islam, mohon agar usia putrinya dipendekkan saja. Dan itulah yang terjadi. Ternyata Angkawijaya menyusul ke Leran, dan ketika mendengar kematian ketiga pangeran tadi, ia disebutkan telah menilai rendah kepercayaan Raja Cermen, karena tidak bisa menghalangi kematian para pangeran yang masih muda. Sampai di sini Maulana Malik Ibrahim berperan lagi, dengan memberi jawaban bahwa ketidakpahaman raja yang seperti itu tentunya diakibatkan penyembahan kepada dewa-dewa dan bukan kepada Tuhan yang satu. Dikisahkan betapa Angkawijaya menjadi murka dan terpaksa ditenangkan para pengikutnya. Lalu pulanglah ia ke Majapahit dan tidak mau mengingat lagi peristiwa yang terjadi tahun 1313. Disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah dari Leran ke Gresik setelah meninggal dimakamkan di gerbang timur kota pelabuhan itu. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Makamnya terdapat di Desa Gapura, Wetan, Gresik, Jawa Timur. Saat ini jalan yang menuju ke makam tersebut diberi nama Jalan Malik Ibrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya dan semoga menempatkannya di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Sunan Ampel atau Aden Rahmat. Sunan Ampel adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Beliau lahir di Champa, sekarang Vietnam, dan kemudian hijrah ke Pulau Jawa. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya, yang menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat penting pada masa itu. Beliau dikenal sebagai guru dari banyak tokoh penting dalam Wali Songo, dan salah satu ajaran penting yang disampaikan adalah pentingnya berakhlak mulia dan mengedepankan kesederhanaan dalam kehidupan.
Tahukah kamu dengan daerah Bukhara? Bukhara terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari yang masyhur sebagai pewaris hadis di Syahih. Di Samarkand inilah terdapat seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra, seorang ahlus sunnah bermazhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim, dan karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapatkan tambahan nama Samarkandi. Orang Jawa sendiri sukar jika menyebutkan Samarkandi, maka mereka hanya menyebutnya sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintah oleh ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra, untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah inilah yang dilaksanakan, dan kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Cempa, dijodohkan dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Chandrawulan. Negeri Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai. Dari perkawinan dengan Dewi Chandrawulan, maka Syekh Ibrahim Asmarakandi mendapat dua orang putra, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Chandrawulan yang bernama Dewi Dwarawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar Rahadian yang artinya tuanku. Dalam proses selanjutnya, sebutan ini cukup dipersingkat dengan Raden. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Cempa yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati. Sehingga istri-istri yang lainnya diceraikan, banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Aryo Damar saat itu sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir ke dunia. Bayi yang lahir dari Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan, atau lebih dikenal dengan nama Raden Patah, salah satu seorang dari murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara. Dan para adipati banyak yang tidak loyal dengan keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tidak ada yang sampai ke istana Majapahit. Lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati. Lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pora, main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul jika kebiasaan semacam ini berterusan, maka kerajaan akan menjadi lemah, dan jika kerajaan sudah kehilangan kekuasaan, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya. Ratu Dwarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri dia mengajukan pendapat kepada suaminya. Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, kata Ratu Dwarawati. Betulkah? Tanya sang Prabu. Ya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Chandrawulan di negeri Cempa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Cempa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini. Tentu saja aku merasa senang bila Rama Prabu di Cempa berkenan mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ini, kata Prabu Brawijaya. Maka pada suatu ketika diberangkatkanlah utusan dari Majapahit ke negeri Cempa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan tersebut disambut gembira oleh Raja Cempa, dan Raja Cempa bersedia mengirim cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Sayyid Ali Rahmatullah ke Tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan tadi, ayah Sayyid Ali Rahmatullah adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado. Diduga tidak langsung ke Majapahit, melainkan terlebih dahulu ke Tuban. Di Tuban, tepatnya di desa Gesikharjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia.
Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sayyid Murtado kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling daerah Nusa Tenggara, Madura, dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima dan akhirnya berdakwah di Gresik, mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Sayyid Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Dwarawati. Kapal layar yang ditumpanginya mendarat di pelabuhan Canggu. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Brawijaya. Ratu Dwarawati, bibinya sendiri, memeluknya erat-erat seolah-olah sedang memeluk kakak perempuannya yang di negeri Cempa. Karena wajah Sayyid Ali Rahmatullah memang sangat mirip dengan kakak perempuannya. Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia? Tanya sang Prabu kepada Sayyid Ali Rahmatullah setelah beristirahat melepas lelah. Dengan sikapnya yang sopan, santun, tutur kata yang halus, Sayyid Ali Rahmatullah menjawab, "Dengan senang hati Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka." "Bagus," sahut sang Prabu. "Bila demikian kau akan kuberi hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan Pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia." "Terima kasih saya haturkan Gusti Prabu," jawab Sayyid Ali Rahmatullah. Disebutkan dalam literatur lain bahwa selanjutnya Sayyid Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di Istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Kandrawati atau Nyai Ageng Manila. Dengan demikian Sayyid Ali Rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Semenjak Sayyid Ali Rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dahulu ditandai dengan nama depan Rahadian atau Raden yang berarti tuanku. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Denta. Rombongan itu melalui desa Krian, Wonokromo, terus memasuki Kembang Kuning. Selama dalam perjalanan, beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya. Dakwah yang pertama kali dilakukannya cukup unik. Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu dan anyaman rotan. Kipas-kipas ini dibagikan kepada penduduk setempat secara gratis. Para penduduk hanya cukup menukarkannya dengan kalimat syahadat. Penduduk yang menerima kipas itu merasa sangat senang. Terlebih setelah mereka mengetahui kipas itu bukan sembarang kipas, akar yang dianyam bersama rotan itu ternyata berdaya penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Dengan cara itu semakin banyak orang yang berdatangan kepada Raden Rahmat. Pada saat demikianlah ia memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai tingkat pemahaman mereka. Cara itu terus dilakukan sehingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning. Pada saat itu kawasan desa Kembang Kuning belum seluas seperti sekarang ini. Dahulunya di sana sini masih banyak hutan dan digenangi air atau rawa-rawa. Dengan karomahnya Raden Rahmat bersama rombongan membuka hutan dan mendirikan tempat sembahyang sederhana atau langgar. Tempat sembahyang itu sekarang dirubah menjadi masjid yang cukup besar dan bagus, dinamakan sesuai dengan nama Raden Rahmat, yaitu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di tempat itu pula Raden Rahmat bertemu dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning. Kedua tokoh masyarakat itu bersama keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Raden Rahmat. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu, maka semakin mudah bagi Raden Rahmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah mengenal tauhid atau keimanan kepada Tuhan Pencipta Alam, maka secara otomatis mereka akan meninggalkan sendiri kepercayaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukannya adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah.
Ini meneladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat pertama kali sampai di Madinah. Dan karena menetap di desa Ampel Denta, menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan Pangeran Majapahit, serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Hasil didikan mereka yang terkenal adalah falsafah moh limo, atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau mengisap candu, ganja, dan lain-lain. Moh madon atau tidak mau berzina atau menggauli perempuan yang bukan istri sahnya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia, maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak marah. Hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Ia tetap ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit. Dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa, Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota atau Raden Patah, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Raden Patah atau Sunan Kota memang pernah menjadi anggota Wali Songo, menggantikan kedudukan salah seorang wali yang meninggal dunia. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh, maka para wali lain tunduk dan patuh kepada kata-katanya. Termasuk fatwa beliau dalam memutuskan peperangan dengan pihak Majapahit. Para wali yang lebih muda menginginkan agar tahta Majapahit direbut dalam tempo secepat-cepatnya. Tetapi Sunan Ampel berpendapat bahwa masalah tahta Majapahit tidak perlu diserang secara langsung, karena kerajaan besar itu sesungguhnya sudah keropos dari dalam. Tak usah diserang oleh Demak Bintoro, sebenarnya Majapahit akan segera runtuh. Para wali yang lebih muda menganggap Sunan Ampel terlalu lamban dalam memberikan nasihat kepada Raden Patah. Mengapa Ramanda berpendapat demikian? Tanya Raden Patah yang juga adalah menantunya sendiri. Karena aku tidak ingin di kemudian hari ada orang menuduh Raja Demak Bintoro yang masih putra Raja Majapahit Prabu Kertabumi telah berlaku durhaka, yaitu berani menyerang ayahandanya sendiri. Jawab Sunan Ampel dengan tenang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kau harus sabar menunggu sembari menyusun kekuatan, ujar Sunan Ampel. Tak lama lagi Majapahit akan runtuh dari dalam, diserang adipati lain. Pada saat itulah kau berhak merebut hak warismu selaku putra Prabu Kertabumi. Majapahit diserang adipati lain, apakah saya tidak berkewajiban membelanya? Inilah ketentuan Tuhan, sahut Sunan Ampel. Aku sendiri tidak tahu persis kapankah peristiwa itu akan berlangsung. Yang jelas bukan engkau, adipati, yang menyerang Majapahit itu. Sunan Ampel adalah penasehat politik Demak Bintoro, sekaligus merangkap pemimpin Wali Songo atau mufti agama setanah Jawa. Maka fatwanya dipatuhi semua orang. Akhirnya kekhawatiran dari Sunan Ampel pun terbukti. Di kemudian hari ternyata orang-orang pembenci Islam telah memutarbalikkan fakta sejarah. Mereka menuliskan bahwa Majapahit jatuh diserang oleh kerajaan Demak Bintoro yang rajanya adalah putra Raja Majapahit itu sendiri. Dengan demikian Raden Patah dianggap sebagai anak durhaka. Ini dapat kalian lihat di dalam surat Darmo Gandul maupun sejarah yang ditulis oleh sarjana Kristen pembenci Islam. Raden Patah dan para wali lainnya akhirnya tunduk patuh pada fatwa Sunan Ampel. Namun tibalah saatnya ketika Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Sunan Kalijaga lalu diangkat sebagai penasehat dalam bagian politik Demak. Sunan Giri diangkat sebagai pengganti Sunan Ampel sebagai mufti,
pemimpin para wali dan pemimpin agama Islam setanah Jawa. Dan setelah Sunan Giri diangkat sebagai mufti, sikapnya terhadap Majapahit sekarang berubah. Ia menyetujui aliran Tuban untuk memberi fatwa kepada Raden Patah agar menyerang Majapahit. Mengapa Sunan Giri bersikap demikian? Ini disebabkan karena pada tahun 1478 kerajaan Majapahit telah diserang oleh Prabu Rana Wijaya atau Girindrawardana dari Kadipaten Kediri atau Keleng. Dengan demikian sudah tepatlah jika Sunan Giri menyetujui penyerangan Demak atas Majapahit. Sebab pewaris sah tahta kerajaan Majapahit adalah Raden Patah selaku putra Raja Majapahit yang terakhir. Demak kemudian bersiap-siap menyusun kekuatan. Namun belum lagi serangan dilancarkan. Prabu Wijaya keburu tewas diserang oleh Prabu Udara pada tahun 1498. Lalu pada tahun 1512, Prabu Udara selaku Raja Majapahit merasa terancam kedudukannya karena melihat kedudukan Demak yang didukung oleh Giri Kedaton yang semakin kuat dan mapan. Prabu Udara khawatir jika terjadi peperangan ia akan menderita kekalahan, maka dia minta bekerja sama dan minta bantuan Portugis di Malaka. Padahal putra mahkota Demak yaitu Pati Unus pada tahun 1511 telah menyerang Portugis. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Prabu Udara telah mengirim utusan ke Malaka untuk menemui Alfonso de Albuquerque untuk menyerahkan hadiah berupa 20 genta, sejenis gamelan, sepotong kain panjang bernama bayrami, tenunan kambayat, 13 batang lembing yang ujungnya berbesi dan sebagainya. Maka tidak salah jika pada tahun 1517 Demak menyerang Prabu Udara yang merampas tahta Majapahit secara sah. Dengan demikian jatuhlah Majapahit ke tangan Demak. Seandainya Demak tidak segera menyerang Majapahit, tentunya bangsa Portugis akan menjajah tanah Jawa jauh lebih cepat daripada bangsa Belanda. Setelah Majapahit jatuh pusaka, kerajaan diboyong ke Demak Bintoro. Termasuk mahkota rajanya, Raden Patah diangkat sebagai Raja Demak yang pertama. Sunan Ampel juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Demak hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Beliau pula yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon ini beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Hingga sekarang, huruf pegon tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren. Sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat hati-hati. Hal ini didukung pleh Sunan Giri dan Sunan Derajat, seperti yang pernah disebutkan dalam permusyawaratan para wali di Masjid Agung Demak. Pada waktu itu Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji, kesenian wayang dan gamelan dimasuki rasa keislaman. Mendengar pendapat Sunan Kalijaga tersebut, bertanyalah Sunan Ampel, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam? Jika hal ini dibiarkan, nantinya akan menjadi bid'ah. Dalam musyawarah itu Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga bahwa adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran tauhid kita akan memberinya warna Islami. Sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan kita, tinggalkan. Sebagai misal, gamelan dan wayang kulit kita bisa memberinya warna Islam sesuai dengan selera masyarakat. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Adanya 2 pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah. Pendapat Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus ada benarnya, yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa. Dan hal ini terbukti dikarenakan 2 wali tersebut pandai mengawinkan adat istiadat lama yang dapat ditolerir Islam. Maka penduduk Jawa banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Sebaliknya, adanya pendapat Sunan Ampel yang menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen juga mengandung hikmah kebenaran yang hakiki, sehingga membuat umat semakin berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar dan bersih dari segala macam bid'ah dan kemusyrikan. Inilah jasa Sunan Ampel yang sangat besar. Dengan peringatan inilah beliau telah menyelamatkan akidah umat
agar tidak tergelincir ke lembah kemusyrikan. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Sebagaimana telah disebutkan bahwa murid-murid Sunan Ampel itu banyak sekali, baik dari kalangan bangsawan dan para pangeran Majapahit maupun dari kalangan rakyat jelata. Bahkan beberapa anggota Wali Songo adalah murid-murid beliau sendiri. Kali ini kita akan tampilkan kisah dua orang murid Sunan Ampel yang makamnya tak jauh dari lokasi Sunan Ampel dimakamkan, yaitu Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah salah satu dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Adalah sebuah keajaiban yang tak ada duanya. Ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita buatan, melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang, tapi hanya kuburan satu orang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian, Mbah Soleh adalah seorang tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai sangatlah bersih sekali, sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor berdebu. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Masjid menjadi kotor lagi, lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali, sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung sebelah timur. Lalu kisah kedua adalah Mbah Son Haji. Mbah Son Haji sering juga disebut dengan Mbah Bolong. Apa pasalnya? Ini bukan gelar kosong atau sekedar olok-olokan. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang juga mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Kisahnya demikian, pada waktu pembangunan Masjid Agung, Ampel Mbah Son Haji lah yang ditugasi mengatur tata letak pengimamannya. Mbah Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan, jangan sampai letak pengimaman masjid tidak menghadap arah kiblat. Tapi setelah pembangunan pengimaman itu, jadi banyak orang yang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini sudah menghadap ke kiblat? Demikian pertanyaan orang-orang yang telah meragukan pekerjaan Mbah Son Haji. Mbah Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini. Kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Mbah Son Haji. Ternyata dari dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang pada melongo, terkejut, kagum, dan akhirnya tak berani lagi meremehkan Mbah Son Haji lagi. Dan sejak itu mereka bersikap hormat kepada Mbah Son Haji dan mereka memberinya julukan Mbah Bolong. Wallahu alam.